Nama Bapak Hadi Sunyoto dan Ibu Lili selaku dosen Human Capital Management. Pada kesempatan ini saya akan mau presentasikan tugas dari sesi 9 tentang Code of Ethics. Code of Ethics. Code of Ethics adalah panduan yang mengatur perilaku dan tindakan yang diharapkan dari individu atau kelompok dalam suatu organisasi ataupun profesi, yang berfungsi sebagai pedoman untuk menjaga integritas, etika, dan nilai-nilai yang dijunjung dalam lingkungan organisasi ataupun lingkungan profesi. Menurut Rami dan Pamungkas, kode etik sebagai ilmu pengetahuan mengenai perilaku yang bersatu. Saya bekerja di PTKB Financial Multifinance. PTKB Financial Multifinance adalah perusahaan pembiayaan yang didirikan pada Juni 1994 dengan brand Credit Plus. PT KB Financial Multifinance secara ketat mematuhi kode etik ini untuk melaksanakan komitmennya terhadap manajemen etika sebagai dinyatakan dalam piagam etika, dan untuk menentukan standar untuk penilaian yang tepat dan perilaku harus diikuti oleh semua komisaris, direktur, anggota komite, tugas, dan karyawan perusahaan, serta sebagai pedoman seluruh karyawan demi tercapainya tujuan perusahaan. Kode etik ini mencakup pedoman kerja komite, kebijakan manajemen risiko, kebijakan mekanisme sistem pelaporan pelanggaran, kebijakan anti korupsi, pedoman sistem manajemen anti suap, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Sosialisasi Kode of Ethics Credit Plus. Dalam melaksanakan kode etik berjalan sesuai aturan Credit Plus, melakukan sosialisasi kode etik perusahaan dengan satu pengendalian kode etik. Kode etik diberlakukan seluruh tingkatan di dalam perseroan dan tertulis dalam kontrak kerja perekrutan karyawan yang harus dipahami dan ditandatangani oleh seluruh karyawan. Kedua, evaluasi dan sosialisasi berkala. Personal secara berkala melakukan evaluasi atas efektivitas kode etik dan mengadakan sosialisasi untuk menekankan penerapan kode etik. Ketiga, sosialisasi menyeluruh. Sosialisasi diberikan kepada seluruh karyawan di seluruh bagian atau departemen, termasuk kepada entitas anak perseroan. Keempat, komitmen integritas. Sebagai salah satu penduk pelaksanaan KCK, perseroan telah mengimplementasikan komitmen integritas. Kebijakan itu tentang komitmen manajemen dan seluruh jajaran organisasi untuk melaksanakan prinsip-prinsip KCK, pedoman perilaku, dan kode etik, prinsip berhati-hatian, dan pengendalian internal dalam menjalankan bisnis. Simpulan, kode etik atau Code of Ethics perangkat prinsip dan nilai-nilai yang ditetapkan oleh perusahaan untuk membimbing perilaku dan pengambilan keputusan karyawan dan manajemen. Kode etik memiliki beberapa fungsi dalam berbagai bidang kehidupan. Salah satu fungsi utamanya adalah memberikan pedoman bagi individu ataupun kelompok dalam pengambilan keputusan moral. Dalam perusahaan, kode etik digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan bisnis, bertujuan untuk menghindari adanya penyimpangan yang dapat merugikan perusahaan, karyawan, dan pihak lainnya yang terlibat dalam kegiatan operasional. Kode etik merupakan salah satu hal yang wajib ditaati oleh seluruh personel dalam perusahaan. Dengan demikian, perusahaan bisa mendapatkan reputasi yang baik di mata masyarakat. Hal ini secara otomatis akan melancarkan bisnis yang dilakukan perusahaan. Demikian presentasi singkat saya tentang kode etik. Sekian dan terima kasih.